baru, harapan suci Muharram datang menyapa hati. Langit bersujud dalam tenang, mengajak jiwa kembali pulang. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، لأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين. Yang ke-1447 Hijriah. Juga tak lupa selawat beserta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Irfan Yusuf SPDI, atau yang lebih dikenal dengan ucapan Ustaz Rahul. Selamat Ustaz, selamat datang Ustaz. Juga yang kami hormati Ketua Pelaksana Tahun Baru Islam Bapak Erwin Sah. Juga yang kami hormati Ketua BKM Musola حبيبي يا محمد، أتيت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Irfan Yusuf SPDI, mengadakan yaitu peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah di musola yang kita cintai ini, alhamdulillah. Dan yang kedua, saya sebagai kepengurusan BKM Murah Sana, tadi saya sudah takut karena kritik hujan sudah turun. Jadi itu sebagai penghapus debu rupanya Pak. Alhamdulillah Allah bentahi kembali hujan yang akan turun. Alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di musola Nur Hasanah yang kita cintai. Karena musola kita ini sudah dibilang layak untuk kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak BKM Musola dan sahabat. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Irfan Yusuf SPDI atau Ustadz Rahul. Pada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Cuaca saya lihat juga agak ngeri-ngeri sedep. Saya hanya ingin mengajak kita, ayo pergantian tahun ini kita harus bisa membaca tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Pergantian tahun dari 1446 ke 1447, saya melihat paling tidak ada dua tanda yang harus kita baca. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama, bisa jadi kita ini sudah semakin dekat ke akhir zaman. Kiamat tetap menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan kiamat datang dan gak ada yang boleh menentukan kapan kiamat datang. Kalau ada manusia yang berhak menentukan kapan kiamat, orang paling berhak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja nggak pernah nentuin kapan kiamat, tapi tanda-tandanya dia kasih. Makanya kita heran, dulu ada paranormal yang nggak normal, ngomongkan katanya tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9 akan terjadi kiamat. Dan alhamdulillah nggak terbukti. Habis itu 2012 malah Mama Loren. Mama Loren mengumumkan di TV katanya tanggal 12 bulan 12 2012 akan terjadi kiamat. Tiap hari Mama Loren bicara di TV. Hari Senin MNC TV. Anak-anak suaranya jangan sampai kemarin saya tarik kemarin. Coba, jangan tarik masalah. Saya tadi malam ceramah di Gaber tahu ada dua orang anak-anak selama ceramah ribut aja ganggu suasana. Mau nggak mau saya tarik, saya berdirikan di depannya. Sampai siap ceramah biar nggak ganggu. Ini ku tengok malah udah ada 3 orang yang mau tarik. Siap-siap lah. Kecuali Kobar.
Jadi Bapak Ibu, Mama Loren tiap hari bicara di TV. Selasa TV dia bilang, ya menurut buku yang saya baca tanggal 12 kiamat. Tahu siswa nang SCTV. Besoknya lagi pindah TV lain. Tiap kali Mama Loren cerita kiamat, Israel jengkel Mama Loren di kiamat yang duluan. Nggak ada manusia yang berhak menentukan kapan kiamat, tapi tanda-tandanya mah dikasih. Ayatul kiamat apa aja Ustaz? Satu, watakar robar zaman, waktu terasa pendek. Sekarang ini setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu seperti satu hari. Ini hari Sabtu, tahu-tahu udah jumpa Sabtu lagi. Waktu rasanya pendek. Rasanya baru kemarin tahun baru 1446, ini udah 1447. Habis ini Maulid, habis itu Isra Mi'raj, masuk Ramadan, hari raya. Habis raya haji, tahun baru Islam, Maulid, Mi'raj, puasa, raya lagi. Habis itu raya lagi, tahun baru Islam, Maulidan, Isra Mi'raj, puasa, royuh meneh. Nggak terasa, yang paling terasa mama-mama belum habis angsuran gorden hari raya yang lewat, nggak terasa udah mau hari raya lagi. Pak, kayaknya kan detiknya biasa aja, 1 menit 60 detik, 1 jam tetap 60 menit, tapi kenapa waktu terasa pendek? Berkah waktu dicabut oleh Allah. Ini hari manusia terlalu sibuk ngejar-ngejar dunia, sehingga berkah waktu itu dicabut oleh Allah. Bukan gak boleh ngejar dunia, tapi jangan jadikan dunia tujuan hidup. Tujuan hidup kita tiap hari kita ikrarkan di hadapan Allah, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mau bahagia dunia, kita mau bahagia akhirat. Bukan gak boleh ngejar dunia, tapi seimbangkan sama akhirat. Kalau ada orang bilang orang Islam gak perlu harta, saya bantah. Orang Islam harus kaya. Kalau ada yang bilang pas cerita usaha, bisnis, oh ini ceritanya dunia, ya orang memang masih hidup di dunia. Ibadah aja perlu harta. Siapa bilang orang hidup gak perlu harta? Naik haji tahun ini 48 juta. Suami istri apa enggak 96? Manasik perlengkapan 110, kebun tawar 5 juta, 115. Anak 40 hari ditinggal juga enggak 10 juta juga, 125. Pergi di haji pun harus punya harta. Apalagi jamaah haji Indonesia, ini malam pulang nih jamaah haji. Kita kan jamaah Indonesia terkenal paling hobi belanja, Pak. Kalau udah pulang gelarnya macam-macam. Ada yang haji hambali, pulang bawa ambal banyak sekali. Ada yang haji cereti, pulang ceret, semua di koper. Siapa bilang nggak perlu harta? Nih sebentar lagi Asyura, hari Minggu, 10 Maret, suruh nyantuni anak yatim. Mau pakai apa nyantuni anak yatim kalau duitnya nggak ada? Kurban, lembu aja 14 juta, paling murah. Kalau bagi 7, apa nggak 1 orang 2 juta? Karena kurban, lembunya harus beli, Pak. Nggak bisa modal senter. Kan nggak bisa malam bawa senter ke kandang lembu orang, cari mana yang paling besar, bawa ke masjid. Sebelah diterima Allah, Pak. Pasti nggak diterima. Bisa. Cuman di padang mahsyar, BKM dikejar-kejar lembu terus kan. Zakat, ya mau pakai apa biar zakat kalau hartanya nggak ada? Ada ibadah nggak perlu harta apa itu? Puasa. Siapa bilang? Ibu-ibu coba kita tanya. Bulan biasa sama bulan puasa belanjanya banyak mana Bu? Pak, bener. Karena Bapak nggak pura-pura nggak ngerti. Kalau bulan biasa nyayur pagi, nyayur sore, selesai urusan. Kalau Ramadan sahur, makan malam, belum bukaannya lagi. Kadang-kadang biaya bukaan lebih mahal. Taulah kita kalau ada puasa, 10 hari puasa, bawaannya pitem aja. Nampak orang bawa tabung gas, pikirnya kelapa muda.
Nampak peceran perasaannya cendol. Jagung nama mati bocor kayak kurma ngopo kayak yo. Kalau udah jam 5 sore jalan-jalan cari bukaan semua dibeli, mulai cendol, risol, dodol, nongol, rendang jengkol, jambubul, dodol. Habis maghrib satu rumah tuh beol-beol. Adakah ibadah gak perlu harta? Apa itu? Sholat. Telepon aja paling murah cepet limpul. Ustaz kok tahu bojoku dodolan? Yang ngerti aku itu. Sejadah beli. Orang mau wudhu aja korek sumur pakai duit. Sumur bor era pipa, sumur korek era bis. Belum lagi mesin simisunya, belum pipa-pipanya, belum keran-kerannya. Salah kalau dibilang orang Islam nggak perlu harta. Orang Islam harus kaya. Kalau orang Islam miskin, Bapak Ibu, akidahnya gampang dibeli. Kalau orang Islam miskin udah jelas-jelas caleg, agen sabu, gara-gara cepet limpul aja pun dicucu. Tapi kalau orang Islam kaya, nggak gampang dia dibeli orang. Datang caleg agen sabu, dia ngasih 200.000, malah dibilang, nih aku kasih kau 1 juta, kau mundur ya, bilang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam gak nyuruh kita benci dunia. Silakan pegang dunia, silakan cari harta, tapi harta harus menyeberangkan kita ke surga. Macam mana caranya Pak Ustaz? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jalankan rezeki itu di jalan Allah. Boleh punya mobil Pak, siapa yang melarang? Tapi jangan niatnya beli mobil ngange-ngangei tetangga, ngange-ngangei keluarga. Niatnya beli mobil bahagiakan anak istri. Udah tahu mana tahu ada tetangga sakit, mau bawa ke rumah sakit, kalau ada mobil itu kan enak Pak. Nah itu kalau niatnya itu belum beli mobil udah dapat pahala. Tetangganya sibuk, jangan ngapain Kak, mau ke rumah sakit. Kenapa? Apa mau kumat? Kumat apanya Kak? Kesemuran. Udah berapa hari Kak? Udah ada 3 hari. Jadi abang kayak mana itu di dalam telentang telungkup. Mau dibawa kemana Kak? Bawa ke Latersia. Kakak ngapain? Nyari becak. Bang, keluarkan mobil. Tetangga kumat itu, bawa ke Latersia. Keluarkan mobil, bawa masukkan ke mobil. Bawa Latersia, bawa darurat, ruang rawat inap. Udah siap, ini deh uang minyaknya. Loh kakak mau cerita uang minyak. Kakak nganggap aku keluarga, apa nganggap tetangga? Ya keluarga lah, kalau cerita keluarga jangan cerita uang minyak. Udah bikin beli obat abang, yang penting abang sembuh. Nangis yang sakit tadi, ya Allah, baik kali lah tetangga, itu murahkan rezekinya. Doa orang sakit, apa nggak terbuka pintu-pintu langit? Kalau kayak gini orang punya mobil, siapa yang melarang? Mobilnya dapat pahala. Kadang ada orang punya mobil, tetangganya sibuk, ngapain Kak? Dari becak, kenapa? Abang kumat. Kumat apanya Kak? Gulanya naik. Jadi abang kayak mana itu di dalam berhubungi semut. Namanya gulanya naik. Jadi kakak ngapain? Dari becak, mau bawa ke Latersia. Disimpang Kak, banyak aja deh. Yang sakit kan batin cocot mulai keluar ini simpang aja aja. Dia aku pun ngerti ya kayak becak. Gue motor kayak opo, motor bolong teman gue. Jadi nggak dilarang punya harta, tapi macam mana hartanya itu jangan sampai buat kita lupa sama yang masih harta. Adakan maulid rapat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kebetulan Pak Ustadz minta jemput. Kira-kira mobil siapa ya? Udah, nggak usah dibahas, mobilku. Itu kan enak. Kebetulan yang satu jawab, udah 3 kali acara di musola Nur Hasanah motormu terus jemput Ustaz. Sekali ini mobilku, bagi-bagi pahala. Sekali-sekali rebutan, kenapa? Ini kadang-kadang ditawarkan sama Pak Selamat, mobil siapa ya jemput Ustaz? Pura-pura nengok handphone. Mbak Jono iso aku urung ngerti, baku tipis. Pembengin meledos pula Ustaz itu turun nanggalan, kasihan. Mbak Anto iso di pas kocok mulai di musim hujan terus kok gak ketok tabrakan malah ninggal sih saya bukan tenang.
Bang Ucok bisa bang, aku mau ke Kuala Namu, belum tahu pulang jam berapa. Loh saya ceramah di Karangrejo Tandem bu, yang jemput motor galas lembu. Inilah yang belakangnya jaring-jaring besi. Saya mesti tinggal di belakang dulu, berhenti di depan rumah. Saya tengok di jendela, saya tanya orang rumah, kau pesen lembu di ada. Jadi ngapain motor lembu itu, salah parkir itu. Kau masuk anak lajang pakai lobby. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang keluar orang rumah, waalaikumsalam. Ada apa di jemput Ustadz bu? Hah? Jemput Ustadz? Apa? Jemput Ustadz bu? Jemput. Mobil bu. Ya udah sabar ya, duduk dulu. Masuk ngomong buyung kekel setengah mampus. Nusul kau rupanya banget. Saya bilang apa nggak ada lagi orang itu mobil lain. Untuk ceramah harus ikhlas. Ya ikhlaslah orang aku yang naik bukan kau. Pasarnya enggak nak motor tak delok bamburi di rumput. Di rumput untuk apa deh? Untuk lembu lah masa untuk ustaz. Nah. Jadi silakan punya harta. Kalau orang udah terlalu cinta dunia, berkah waktu pun dicabut. Waktu terasa pendek. Apalagi tanda-tanda akhir zaman Ustaz. Wakat surat zalazil, banyak terjadi kegoncangan musibah di mana-mana. Ini musibah kayaknya kan sering berganti. Bencana alam, bencana ekonomi, bencana politik. Gara-gara ijazah satu orang, se-Indonesia geger berapa bulan cuma urusan ijazah. Bahwa itu pun tahu kali, kok tunjukkan aja udah selesai kan selesai. Karena bukan agama. Ini bencana politik, belum lagi bencana hukum. Sekarang ini bencana perang, Iran main sama Israel, belum lagi Qatar udah ikut-ikutan di situ. Dulu bencana alam nggak habis-habis, yang paling menyedihkan yang di Aceh ya Bu ya, tsunami 350.000 nyawa mayang. Saya sebulan sesudah kejadian itu ceramah di Langsa, jumpa orang Jawa. Ustaz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Saya jawab Allah wa'alam, cuma Allah yang tahu, bukan cuma Allah Pak, aku pun tahu. Hebat juga Bapak ini dalam hati. Jadi kira-kira kenapa tsunami datang di Aceh Pak? Saya bilang ya karena orang Aceh kualat sama orang Jawa gitu. Apa hubungannya? Ya orang Jawa bagus-bagus datang hutan-hutan dibuka dari ladang sawit, dari ladang karet, udah berhasil diusir. Makanya Pak, tsunami itu kan adiknya Sunarman kata dia. Adiknya Sunarti, Sunarto, Sunardi. Makanya kualat orang itu sama orang Jawa. Ngamuk tsunami orang Jawa namanya. Aku batin kok bener juga bahwa ini batin. Apalagi tanda akhir zaman, wayuk bidal ilm, dicabutnya ilmu, makin banyak ulama wafat meninggalkan kita. Apalagi tanda akhir zaman Pak Ustaz, laki-laki nyerupai perempuan, perempuan nyerupai laki-laki. Sekarang bencong lebih cantik lagi daripada perempuan. Hampir tiap liburan ada bencong sana. Saya ceramah pulang waktu itu males bawa mobil naik kereta sampai Tanah Lapang biji kok kereta saya mogok. Didatangi bencong Ustaz. Rusaknya. Udah sana ih galak juga. Untuk Pak Ustaz gratis lah ambil berkah. Bilang ambil berkah pula. Sampai kejadian bencong meninggal bingung orang nalarkannya. Ya orang tahunya kan kalau laki-laki Allah maafir lahu warhamhu. Kalau perempuan kan Allah maafir lahu warhamha. Ini udah masuk rakaat ketiga. Allahu Akbar mampus. Ini doa ini lali pula kata Ustaz mau takut kalau dia ya Allah. Terakhir di karang-karang Allah maafir lahu wa'afihi wa'afu'anhu. Untuk bencongnya gak tangi lama. Satu-satu dalam banyak anak lahir nggak tahu siapa ayahnya, banyak bayi-bayi dibuang, ada yang dibuang di klosek.
Ada yang buang di teras masjid, ada yang dibuang di kuburan. Sekarang orang nikah bulan 3, bulan 6 udah melahirkan Pak, 3 bulan. JNT titipan hilang. Malah di Kuala kejadian, masih saya baru siap pesta bongkar kerata, lahir anaknya. Dia bongkar kerata kaget, cepet tenan kutu dia lahir ya Wak, menang cocok muka tapu nanggung. Betul urus si anak, urus saya kerata. Bapak gue gak ngerti ini bibir bumbul, memang main mulai. Budaya malu sudah hilang. Bapak Ibu, dan menjelang akhir zaman kata Nabi akan terjadi perang besar antara umat Islam sama orang Yahudi. Dan pemenangnya itu orang Islam. Orang Yahudi akan lari tunggang langgang, mereka sembunyi di balik-balik batu, sembunyi di balik-balik tembok, sembunyi di balik-balik pohon. Saat itu batu, tembok, pohon pun ngomong, nih di belakangku ada orang Yahudi, nih di belakangku ada orang Yahudi. Satu-satunya pohon yang gak mau ngasih tahu cuman pohon Ghorqad namanya. Ini disebut digelar pohonnya orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh, pernah tur ke Taif, di Taif itu banyak kali pohon-pohon Ghorqad itu. Pohon yang akan melindungi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Kita nggak tahu sekarang Iran sama Israel, Islam sama Yahudi lagi perang. Jangan-jangan apakah ini kita sedang menuju akhir zaman? Wallahu a'lam. Satu-satu tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat. Terus apalagi Pak Ustaz? Pergantian tahun dari 1446 Hijriah ke 1447 yang harus kita baca, apalagi Ustaz? Kita makin dekat kepada maut. Hari terus berganti. Satu hari berganti, satu hari berganti, satu hari kita melangkah. Satu hari berganti, satu langkah berjalan. Setiap hari berganti hari. Sebetulnya yang kita dekati gak ada lain adalah pintu kubur, pintu kematian. Karena mati ini kita yakini pasti. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Gak peduli walau dia orang berpangkat, sedan mengkilat, rumah bertingkat, berpagar kawat. Bahkan tertulis di depan rumahnya, awas ada anjing jahat. Jumlah istrinya ada 4. Sayang dia gak pernah sholat. Ingat suatu saat akan datang Israel sang malaikat. Nyawanya akan diangkat, dipanggil Pak Ustadz. Sekampung orang melayang, dibawa ke belakang, dimandikan, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekam. Setelah itu barulah dia diikat kain kapan ketat-ketat, dipanggil Pak Ustadz, dibacakan, dilaksanakan sholat. Jumlah takbirnya ada 4. Kemudian dibawa ke tanah wakaf karena sudah ada wa'amat sama wakongan yang menggali liang lahan. Sampainya di sana dimasukkan ke dalam, ditutup papan rapat-rapat, ditimbun tanah padat-padat, dipanggil Pak Ustadz, dibacakan doa selamat. Kalau ada amal ibadat dia selamat, kalau nggak habislah dia kena sikat. Aman, lanjutannya belum bukaran, nunggu diundang sekali lagi. Mati kita imani sesuatu yang pasti, dan gak ada yang bisa ngelak dari kematian. Kalau karena kaya orang nggak meninggal, Pak Harto meninggal. Di Medan ada orang kaya, uangnya luar biasa, banyak bangun masjid, orang baik. Haji Hanif memang sudah waktunya, uang nggak bisa menyelamatkan, meninggal juga. Kalau karena jenderal orang nggak meninggal, 7 jenderal disikat PKI mati semua. Kalau karena pinter orang bisa nggak meninggal, Pak Habibie meninggal. Pak, duit banyak Pak, kalau sakit cari aja rumah sakit yang paling canggih. Istri Pak Habibie, Bu Ainun, dibawa sampai ke Jerman, meninggal juga. Olga berapa bulan di rumah sakit Glen Eagles Singapura, pulang tetap jadi mayat. Kalau karena dokter orang bisa nggak meninggal, dulu ada acara Dokter Ozi di Trans TV. Masih muda, 40 tahun, orangnya ganteng, tahu
tahu resep-resep kena kanker getah bening, tinggal juga. Kalau karena tahu obat orang bisa nggak ninggal, yang punya apotik tinggal. Kalau karena merasa cantik, malaikat nggak akan tega nyambut nyawanya. Mantan gue itu Julia Perez, ya tinggal juga. Apalagi kayak kita ini, kayak kali enggak, ayu-ayu tenang muni orang. Jadi malaikat wis getun tenang dulu kita ini. Cuma urung ayu-ayu banget. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, mati kata Zainuddin MJ, misterius problem, masalah misterius. Dia pasti datang, cuma nggak tahu kapan datangnya. Kalau orang tahu kapan dia meninggal ya bisa siap-siap dulu. Dan gak ada orang meninggal dikabari. Misalnya peraturan baru, sebulan sebelum meninggal Israel memberi kabar. Wajono siap-siap. Hari ini tanggal 1 Juli 1 Agustus Wajono meninggal. Wah, termasuk Wajono mangan gak sudah. Nah kamar berjiki, rai bojoe teko mangan sik. Pak mangan cocok nih kumangan. Sora selera meneh kumangan aja delok sego, delok kuwi ngono sora selera meneh. Sebulan meneh kepikir lantam lah kowe rondo kowe delok meneh. Coba kowe kawin meneh bengi teko tak tekek mampus kowe mati. Cuma gak ada orang meninggal dikabari dulu. Meninggal ini pun gak ada standarnya, Bu. Kalau orang meninggal ada standar umur, enak nunggunya. Kata Nabi misalnya, semua umatku meninggalnya umur 63 tahun, enak nunggunya. Tinggal takut kawan sebelah, di kopi roa, aku 60, emak, 3 kali royo meneh kuat. Gue biro rupanya, aku 50 puas lah 13 tahun meneh. Kasihan walau dengar di kuat, kenapa bikin begini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Lo sesuk lah ibu, iya. Iki balik toko ini langsung masang perangkat apa ini. Cuma nggak ada orang umur 90 ada yang masih hidup, 80 ada. Di semalam jamaah haji tertua Sumatera Utara dari daerah Tapanuli Selatan 101 tahun. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari cuma 40. Syekh Ali Jaber 45. Arifin Ilham 49. Ustaz-ustaz akhirnya ngomong, makanya aku agak beredek-beredek juga ini. Kemarin Yahya Waloni lagi khutbah Jumat pas hari raya haji, khutbah kedua tiba-tiba jatuh meninggal 55. Makanya bapak-bapak ibu-ibu gak ada standar umur. Dia ibarat buah kelapa, yang tua jatuh, yang muda pun jatuh. Meninggal gak berdasarkan urutan nasab. Kalau berdasarkan urutan nasab, udah pasti dia kakek dulu yang meninggal, baru nenek, baru bapak, mama, abang, kakak, adik, anak, cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, kakeknya masih sehat. Meninggal juga tak berdasarkan urutan abjad. Kalau urutan abjad, yang meninggal yang namanya A dulu, Ahmad, Ati, Anto, Arman, Andi, Aisyah. Kalau besoknya baru B, Bambang, Baida, Butet, Bando. Ustaz, aku rodok tengah, Irfan Yusuf, agak ada titik. Pokoknya daftar ini gue Rahul R, lebih suwi meneh. R, Rahul, baru S, selamat, kamu udah ada urutan. Dan haji mono paling enak lagi Z lah Pak, Zainal, Zubaidah, Zainuddin, enak piye. Keri Pak, gak enak juga. Kenapa? Wong wis entek, gene mandiin den bener. Nang kuburan tuh lantaran gene ngeterke mlaku dhewe nang kuburan. Semua orang udah punya ajal masing-masing.
Walikulli ummatin ajal. Semua kita udah punya ajal. Ajal itu apa Pak? Batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, sedetik nggak bisa mundur, sedetik nggak bisa maju. Jadi kita ini semua udah punya ajal masing-masing, Pak. Ya. Kita udah ditetapkan Allah umur berapa meninggal, betul. Pak, misalnya kita ditakdirkan Allah ditetapkan meninggal umur 65, ya. Bisa nggak jadi 70? Bisa. Bisa berubah, bisa. Dari mana dasarnya, Pak? Satu, hadis tentang Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, semua makhluk Allah diperbaharui takdirnya masing-masing. Apa yang bisa umur lebih panjang, Ustaz? Satu, doa. Dari mana Ustaz tahu? Nabi ada mengajarkan doa. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kalau umur orang manusia itu udah tetap nggak bisa berubah lagi, ngapain Nabi ajarkan doa? Kalau Nabi ajarkan doa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku, berarti bisa lebih dari yang sudah ditetapkan. Satu. Cuma kalau bisa panjang liburnya, jangan panjang kali lah. Saya kalau ditakdirkan 100 tapi pikun, bagusan nggak usah. Jadi mainan cucu kita. Selop diumpeti aja bolak-balik. Sarung menjelek endi. Menjago nang teras berponga, plumo, ketak, ketik. Mau tahu-tahu mences. Ayo. Menjago menang-menang tahu-tahu sarungnya teles, ngoyu nak celono. Ayo. Tapi kalau panjang umur, berkah, masih bisa ngasih nasihat ke anak cucu, ibadah oke, masih punya wibawa, ya nggak apa-apa. Makanya Nabi itu Pak yang paling ditakuti penyakit pikun. Apa ciri-ciri orang pikun? Orang masjid numpak kereta, Bali melaku. Itu ciri-ciri pikun nih. Karena mah anak itu kok kereta itu di kereta apa? Tapi mana masjid numpak kereta? Astagfirullah, melayu lu neng masjid. Kan masjid tak selamat takon lali ya Wak. Enggak, orang ganti sih. Pikun itu nantang, mau tak jijik kan dulu ini. Waktu masa Covid tahun 2020 di Medan, ada nenek-nenek rupanya kangen sama cucu-cucunya. Itu kan lockdown, nggak boleh kemana-mana. Rupanya neneknya nelponi anak-anaknya, kumpul kalian malam ini, bawa cucu-cucuku semua. Aku mau buka puasa sama cucuku. Ramadan, nek, mak, tapi katanya lockdown, Covid, nggak ada kan lockdown. Ku tunggu. Genek si Wati kepokan. Nenek jago masak, bikin bukaan macam-macam, bikin jus. Dihidangkan di depan, rupanya jusnya kurang. Kakeknya ngomong sama nenek, ya, jusnya kurang ya. Si nenek nyaut, sabar ya yang, ngomongin putuit doa. Ini si jarek muntah, si ngomong lebay, udah tua, yang. Rupanya cucu yang paling tua mau nikah, jumpai si kakek kayak bagi-bagi ilmu. Kenapa? Kayak bagi ilmu cemana? Aku salut lah, aku pingin kayak kakek tua-tua itu sampai tua mesra aja sama nenek. Mesra cemana? Lo kakek tadi manggil nenek yayam, nenek manggil kakek yayam, kuilin pau, aku lali jeneng nenekmu. Nenek ngomong wis lali jenengku, tapi podo-podo paket, nek podo-podo lali nyeluk yayang wae. Rupanya pikun luru-luru ya. Maka umur ini bukan masalah panjangnya. Loh, dulu kita punya Malim Yakub Abdullah, ketua MUI, 80-an lebih. Kadang baca nggak pakai kacamata, hafalan ayat hadis masih oke. Tiap subuh jalan dari Satria sana ke Pajak, pulang balik. Kiai Jamal Sari dulu coba 70-an meninggal hampir 80, tapi hafalannya tentang ilmu sejarah, gak bagus. Saya namu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 91, jam 9 pagi ngobrol sama anaknya. Gak lama orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, sholat di musola rumah.
Siap sholat turun saya datang nih ngambil berkah, aku salut nengok kakek. Salut kenapa? Nah, kakek 91 masih rajin sholat duha. Lo yang duha siapa? Kata lo. Tapi kakek baru sholat, aku zuhur mau. Ya lo jam sombong. Saya tanya anaknya kok zuhur, yo nyanyong. Itu apa 91? Ini salah satu yang bisa menjaga umur doa. Yang kedua, silaturahmi. Kan memang ada hadis dari Rasulullah. Silaturahmi itu murahkan rezeki. Kemudian menjaga umur. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu pun menjaga umur. Sedekah itu apa aja Pak? Satu, sedekah itu murahkan rezeki. Gak ada konsepnya orang rajin sedekah jatuh miskin. Orang yang tiap tahun kurban, perhatilah rezekinya itu murah, jadi kasih Allah. Walaupun nggak berlebih-lebih kali, tapi dia cukup demikian Allah. Jadi sedekah itu sayyidu arzaqana bisadaqah. Ibarat kita itu lagi mancing rezeki yang lain datang. Jadi kalau diedarkan kota infak atau ibu sedekah ke anak-anak yatim, sebetulnya sedekah kita itu umpan untuk mengundang rezeki yang lain datang. Cuman namanya mancing, umpannya pun ya jangan yang kurus-kurus sekali lah. Ikannya pun nggak selera, naik cacingnya kurus, terang diutil-util, lagi dari pakan-pakan. Yang mau ditarik jurung, yang mau ditarik ikan kakap, cacingnya